Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Jadikan ini doa kita. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Curahkan kuasa-Mu ya Tuhan. Curahkan keajaiban-Mu. Curahkan mujizat-Mu. Penuhi dengan hadirat-Mu, penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Setiap bejana hati, setiap kehidupan, Engkau memenuhi dengan aliran kuasa-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau terus menjamah setiap hati, mengubah setiap kehidupan, sehingga kami berjalan seturut dengan gambar-Mu dan mengikuti rencana-Mu dalam kehidupan kami. Di awal bulan Maret ini, kami mencari wajah-Mu. Kami sujud di hadirat-Mu. Kami rindu duduk dekat kaki-Mu, mendengarkan pesan firman-Mu. Engkau yang mengurapi dan memberikan pengertian kepada kami, dan mengubah setiap pribadi di tempat ini. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus, mari kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Kita telah memasuki awal bulan Maret ini. Dan kalau kita melihat tema yang Tuhan berikan bagi kita sungguh luar biasa di tahun ini, yaitu New Dimension. Dan setelah kita bersama-sama belajar
dimensi yang baru di dalam kasih, new dimension in love, maka di bulan Maret ini kita akan belajar dimensi yang baru di dalam iman, new dimension in faith. Siapa yang rindu iman kita mengalami dimensi yang baru, naik ke level yang lebih tinggi? Ada amin? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, dan Dia rindu dalam kehidupan kita. Kita juga percaya dan meminta sesuatu yang besar, as big, because our God is big. Seringkali di dalam hidup ini yang membatasi kehidupan seseorang itu bukan karena ketidaksanggupan dari Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup. Dia adalah Allah yang maha besar. Dia adalah omnipotent God. Allah yang maha kuasa. Tapi yang membatasi itu adalah iman. Apakah kita percaya? Sebelum Yesus melakukan mujizat, selalu Dia bertanya, percayakah engkau? Aku sanggup melakukan ini. Kepada orang yang buta, Yesus bertanya, percayakah engkau? Kepada orang yang lumpuh, kepada orang yang sudah tidak berdaya, Yesus selalu berkata, percayakah engkau? Hari ini kita belajar tentang iman. Apa arti iman? Di dalam Ibrani 11 ayat 1, mari kita baca bersama. 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibarat rumah, saudara. Rumah itu harus punya dasar, pondasi. Sebelum membangun sesuatu harus pondasinya itu dipastikan kuat, dalam, kokoh. Maka hidup kita ini juga kita harus memiliki pondasi, yaitu iman, faith. Karena iman itulah pondasi ketika ada angin yang kencang, ada badai, ada hujan deras, ada angin topan. Maka iman itu yang membuat kita kokoh dan tidak goyah. Gembala pembina Pak Niko katakan di akhir zaman ini, ada banyak yang mengalami ujian iman dan imannya menjadi goyah. Kita melihat apa yang terjadi di dunia hari ini. Baru kita memasuki bulan Maret ini, maka dunia sudah mengalami kegoncangan yang luar biasa. Dunia pariwisata itu drop, tiket pesawat diskon 50%. Bahkan negara-negara tertentu sudah travel ban, tidak boleh lagi ada yang keluar masuk. Lalu kita melihat bursa keuangan, belum pernah dalam sejarah Dow Jones Amerika drop begitu kencang dalam dekade ini. Bursa Indonesia dalam 2 hari berturut-turut itu drop ratusan sampai 200-an poin. Dan dari Januari sampai hari ini sudah turun 12% seluruh bursa di dunia ini. Terutama Amerika dan Indonesia. Mata uang Indonesia yang sudah mulai menguat 13.700 untuk 1 US dollar. Sekarang turun melemah 14.500 dan masih bisa terus lagi. Kalau selagi belum bisa diatasi apa yang terjadi di dunia hari-hari ini. Kita melihat begitu banyak orang yang terdampar di bandar udara karena tiba-tiba negara-negara tertentu sudah melarang wisatawan masuk untuk kondisi saat ini. Saudara, yang terjadi adalah iman banyak orang menjadi goyah. Yang ekspor tidak bisa diekspor. Banyak yang khawatir dan berkata, tolong doakan kami.
Kalau ini terus berlanjut lagi 1-2 bulan, kita sudah tidak lagi bisa survive dengan keuangan dan bisnis. Nah, hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, sudahkah kita memiliki iman yang kuat? Katakan pada yang di sebelah saudara, be strong. Amin. Kita harus kuat. Apapun yang terjadi dengan dunia ini kita harus kuat, saudara. Iman kita harus kokoh. Tapi Pak Lugimin, coba lihat kondisi. Makanya iman itu belajar mengajarkan kita jangan selalu melihat apa yang kelihatan. Sebab iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di dunia ini banyak hal yang kita tidak lihat tapi kita percaya. Contoh Bapak Ibu, seumur-umur kita ini pernahkah kita melihat organ-organ tubuh kita yang penting yang di dalam? Percayakah saudara kita ada jantung? Amin. Ada ginjal, kemudian ada liver, paru-paru, brain, otak, semua yang penting ini. Kita tidak pernah lihat, tapi kita percaya. Makanya kita masih ada di tempat ini. Amin. Demikian juga, kalau di dalam dunia bisnis, banyak hal yang tidak perlu dilihat. Kontrak, cukup tanda tangan, deal. Ya. Janji komoditi dibeli atau dijual, deal, jadi. Nggak perlu dilihat mana barangnya. Ya. Sudah deal. Amin. Orang yang memberi properti dapat sertifikat. Cukup dengan sertifikat buku warna hijau, kita sudah percaya rumahnya sudah deal. Sudah nama kita, hak milik kita. Amin. Lalu mengapa seringkali kalau Alkitab banyak sekali yang menanyakan, meragukan. Benar enggak ya ini janji Tuhan ini? Benar enggak Tuhan katakan saya ini diberkati? Tuhan katakan saya sudah sembuh. Itulah sebabnya saudara, mengapa Tuhan mengajari kita, iman itu sangat penting. Sehingga ketika Yesus mau datang ke dunia ini, Lukas 18 Yesus berkata, akan tetapi ketika anak manusia mau datang ke dunia ini, apakah ia mendapati iman di bumi ini? Saudara terkasih, penginjil Reinhard Bonnke katakan, penginjil ini KKR di Afrika, bahkan orang sakit disembuhkan, orang mati pun bangkit saudara. Reinhard Bonnke katakan ini, faith is the currency of heaven. Iman ini adalah alat tukar untuk menerima apa yang Tuhan sediakan di surga. Ada amin? Saudara, kalau kita mau menghadap Tuhan, kalau kita mau menerima janji Tuhan di hadiratnya, maka Tuhan itu selalu bertanya, do you believe? Apakah engkau percaya? Nah, hari ini mari kita periksa. Apakah impian kita, kerinduan kita, harapan kita, sudahkah kita memiliki iman untuk menerima itu? Kalau sudah, mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Iman itu adalah alat tukar. Seperti Bapak Ibu kalau ke bank, cukup dengan cek kontan 100 juta. Percayakah saudara, itu cair? Amin. Memang banyak hari-hari ini terjadi krisis kepercayaan. Dunia keuangan di Indonesia, banyak yang gagal bayar, gagal cair, roll over dan sebagainya. Tapi kalau Tuhan berkata, janji firman-Nya itu pasti ya dan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Mengapa iman sangat penting? Ada 3 hal yang saya mau bagikan kepada saudara pada pagi hari ini. Iman sangat penting karena kunci berkenan kepada Allah. Siapa yang rindu hidupnya berkenan kepada Allah? Amin. Saudara,
Ternyata orang yang mau menyenangkan hati Tuhan adalah anak-anaknya yang percaya. Ibaratnya kita kalau janji anak kita, kalau rajin belajar, nanti lulus, rapornya bagus, papa mama kasih hadiah. Ya. Hadiahnya liburan ke luar negeri. Hadiahnya dapat sepeda yang baru. Anak yang percaya itu, dia akan semangat. Walaupun dia belum lihat sepedanya, dia belum lihat tiketnya. Dia percaya, pasti begitu lulus dia dapat. Demikian juga Ibrani 11 ayat 6, firman Tuhan katakan ini. Mari kita baca bersama Bapak Ibu. 2, 3. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Katakan amin. Siapa yang memberi upah? Allah. Tuhan yang memberi. Jadi Tuhan itu sudah menyediakan kepada kita. Nah sekarang kita ini harus dalam posisi percaya untuk menerima. Ada amin? Sebagai contoh Bapak Ibu, kalau pagi hari ini Pak Lu katakan ini jam tangan yang bagus, ya. Amin. Nah, jam tangan ini saya mau berikan, ya. Saya mau berikan kepada Ibu Sylvie contohnya, ya. Nah, walaupun saya mau berikan, harus Ibu Sylvie itu percaya dan mau menerima. Amin. Nah, saya sudah menawarkan. Nah, tapi Ibu Sylvie nggak datang-datang, udah saya simpan lagi, ya. Amin. Ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita melihat Tuhan itu sudah memberikan, tapi kita harus melangkah, kita percaya, kita menerima, beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi masalah utama dalam kehidupan ini adalah bukan di masalahnya di bagian Tuhan. Pendeta Kenneth Hagin katakan, it's not in the giving end, it's in the receiving end. Jalur penerima yang harus kita periksa. Bukan jalur pengiriman. Jalur pengiriman itu aman. Jalur penerima yang harus diperiksa. Kurir dari surga, paketnya sudah dikemas, sudah dikirim. Tetapi penerimanya, alamatnya jelas, tanda tangan kita harus terima baru masuk ke dalam rumah kita. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saudara yang terkasih, 25 tahun yang lalu Pak Lu sekolah Alkitab di Rhema, Amerika. Dan pendirinya adalah Bapak Pendeta Kenneth E. Hagin ini. Saudara, Bapak Pendeta Kenneth Hagin itu mengalami kisah kehidupan yang sungguh mujizat. Karena di usia 16 tahun, Pendeta Kenneth Hagin sudah divonis oleh dokter. Dia tidak akan bisa melanjutkan hidupnya. Bayangkan, 16 tahun. Itu masih usia remaja yang baru mau berkembang, masa depan yang cerah. Tetapi dia kena 3 penyakit sekaligus. Yang pertama, kelainan jantung. Jadi kalau dia berjalan dan mulai berlari, bisa jatuh pingsan, saudara. Sehingga dia hanya duduk melihat anak-anak yang lain bermain. Saudara bisa bayangkan. Dia hanya bisa duduk melihat. Dia tidak bisa ikut bermain. Dia tidak bisa main bola, main basket, main sepak bola dan sebagainya. Dia hanya duduk. Karena lemah sekali, sangat kurus. Yang kedua, kelainan darah. Darah orang normal itu warnanya apa saudara? Merah. Darahnya itu orange. Kelainan darah. Sel-selnya itu nggak beres. Sel darah putihnya sudah over dan kemudian banyak kelainan di darahnya. Ini saja sudah sangat terminal. Yang ketiga, dia lumpuh.
Sehingga baik orang tua, baik keluarga kerabat selalu berkata, "Nak, tunggu waktu saja." Saudara bisa bayangkan, seorang anak remaja berbaling hanya menantikan harinya, kapan dijemput. Dalam keadaan sudah tidak punya harapan ini. Dia menemukan ada Alkitab neneknya, saudara, di rumah. Alkitab tua dari neneknya dia mulai buka dan dia mulai baca dari perjanjian baru. Karena dia berkata kalau mulai dari perjanjian lama nanti gak sempat. Terlalu panjang. Dia langsung perjanjian baru, dia baca Injil, dia baca Yesus menyembuhkan orang sakit. Tibalah dia membaca ketika Yesus menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan di Markus 5. Di ayat 25 dikatakan perempuan ini sudah 12 tahun menderita sakit. Dokter semua sudah dicari. Uangnya sudah habis di ayat 26 katakan. Dia sudah hopeless dan desperate. Tidak ada faedah. Malah sebaliknya keadaan semakin memburuk. Saudara bayangkan. Apa yang terjadi? Perempuan ini percaya dan dia berkata, asal ku jamah jubahnya aku sembuh. Banyak orang berkerumun, tapi ada satu jamahan iman dari perempuan ini menyembuhkan dia. Dan di ayat 34 dikatakan, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Tiba-tiba ayat ini lompat, saudara. Makanya mengapa kita perlu baca Alkitab dan kita perlu buka hati. Satu ayat ini adalah pewahyuan seperti terang dari Alkitab. Terang itu turun. Dan tiba-tiba pendeta Kenneth Hagin mendengar suara Roh Kudus katakan, jikalau iman perempuan ini bisa menyembuhkan dia, imanmu juga bisa menyembuhkan kamu. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Itu iman. Ada yang berkata, oh karena Yesus hadir waktu zaman itu sembuhlah perempuan ini. Sekarang bagaimana dengan kita? Iman, saudara. Iman perempuan itu, if her faith can heal her, your faith can heal you. Dia dapat ini, saudara. Dan apa yang terjadi? Puji Tuhan, pendeta Kenneth Hagin ini sembuh total. Dia hidup sampai usia 86 tahun. Dia melihat anak-anaknya menikah, cucu-cucunya, bahkan cicitnya, saudara. Generasi yang keempat pun dia lihat. Dan kemudian dia hanya dengan keadaan sehat, selesai makan sarapan pagi, langsung check out, pulang ke rumah Bapa di surga. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, luar biasa saudara. Semua ini karena apa? Karena iman. Iman itu sangat penting karena apa? Yang kedua, seluruh janji Tuhan, katakan seluruh, diterima melalui iman. Apa yang saudara rindukan pada hari ini? Keselamatan, itu melalui iman. Kesembuhan, melalui iman. Kelimpahan, melalui iman. Betapa saya melihat saudara dalam hidup ini. Ada orang yang sudah mengalami keadaannya sudah sangat down. Bisnisnya itu seperti perahu yang ikannya sudah gak ada, saudara. Ditolong Tuhan seperti Petrus, tiba-tiba perahu itu penuh dengan ikan. Amin. Betapa kita melihat ada orang pabriknya sudah tutup. Banyak yang sudah mau disita oleh bank. Banyak yang sudah tunggu harinya. File bankruptcy, bangkrut. Tetapi kita masih ditolong oleh Tuhan. Semua karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ada amin? Ada satu ilustrasi bagaimana cara kita menerima janji Tuhan. Ada dua counter, loket counter. Ada yang loketnya komplain, keluhan saudara. Hanya mengeluh. Counternya panjang atau pendek? Panjang, banyak orang mengeluh, bersungut-sungut. Tetapi counter yang berikutnya, yang di sebelahnya itu gratitude, ucapan syukur. Nggak ada orang saudara. Nggak ada orang ya, betul nggak? Kita lihat kalau supermarket apa di Walmart Amerika, counter komplain panjang. Tapi yang gratitude, yang mengucap syukur kosong.
Padahal yang di counter loket ucapan syukur, di belakangnya sudah sedia hadiah semua. Hadiah dari Tuhan. Kalau kita mau mengucap syukur. Seringkali dalam kehidupan ini, sadar atau tidak sadar, kita lupa, lalai mengucap syukur. Padahal ucapan syukur itu adalah bahasa iman yang tertinggi. Karena waktu kita berterima kasih pada Tuhan, ibaratnya kita juga menerima hadiah, saudara. Kalau kita menerima hadiah, selalu kita katakan apa? Terima kasih, thank you, gracias, moriate. Ya. Tetapi kalau kita sudah menerima, pasti kita bersyukur. Jika tidak, artinya kita masih meragukan. Nah, hari ini pesan Tuhan untuk kita harus banyak mengucap syukur. Katakan pada yang di sebelah saudara, banyak mengucap syukur. Karena pada saat kita banyak mengucap syukur, kita akan melihat dalam kehidupan kita, Tuhan hadir dalam kehidupan kita, dan Tuhan dipermuliakan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. For you are great, for you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you, for you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you. Saudara terkasih, ada seorang kakek yang sudah mau pensiun. Dia ini sudah tidak punya kerjaan, hanya dapat uang pensiun $105. Tapi dia itu punya iman. Dia percaya resep yang dia buat ayam goreng itu pasti laku. Saudara tahu siapa dia? Kolonel Harlan Sanders. Berapa penolakan yang dia terima? 1.000, saudara. Bayangkan. Dia tawarkan resepnya, ditolak. Tawarkan, ditolak. Ajak kerjasama, ditolak. Sampai harus tidur di mobil. Karena sudah tidak punya uang. Tapi dia percaya, itulah iman. Dia pantang menyerah, tidak putus asa. Sampai akhirnya, ada yang menerima resepnya. Dan jadilah Kentucky Fried Chicken, KFC sampai hari ini, menjadi berkat di seluruh dunia. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Karena Kolonel Sanders adalah seorang yang cinta Tuhan, yang rajin ke gereja, yang suka memberi untuk gereja Tuhan, untuk ladang Tuhan. Sampai hari ini saudara lihat, banyak restoran ayam goreng sudah gak kedengaran lagi namanya. Tapi yang namanya KFC tetap ada, tetap berkembang. Why? Karena iman dari seorang kakek yang sudah usia 65 tahun. Yang pantang menyerah. Oleh sebab itu, yang ketiga, iman sangat penting karena perjalanan hidup orang percaya melalui iman. Katakan amin. Roma 1 ayat 17 yang menjadi nats untuk kita pada hari ini. Roma 1 ayat 17. Firman Tuhan katakan ini. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Katakan amin. Inilah yang menjadi ayat yang membuat Martin Luther dalam sejarah gereja. Martin Luther, ayat ini membuat dia mengerti mengapa orang-orang Kristen harus hidup dari iman. Dan inilah sejarah gerakan gereja Protestan. Makanya kita semua adalah orang-orang penganut kepercayaan Kristen Protestan. Dari Martin Luther, hanya satu ayat membuat hidupnya itu berubah.
Saudara, pada saat saya sekolah di Amerika, maka logo dari Rhema Bible Training Center itu adalah perisai iman, Shield of Faith. Mengapa kita perlu perisai iman? Kita lihat orang-orang Romawi, pada saat mereka itu mau bertempur, mereka harus tahu formasi menyusun perisai. Disusun satu pasukan, supaya panah apapun yang melesat, nggak ada celah. Nggak bisa kena. Kenapa? Karena mereka susun semua atas dan bawah dengan perisai. Mengapa hari-hari ini banyak orang imannya goyah, Bapak Ibu? Karena Efesus 6 ayat 16 katakan, si jahat yang ada di luar itu mengincal dengan panah api. Sehingga dikatakan dalam segala keadaan, katakan dalam segala keadaan. Amin. Waktu di shopping mall, waktu di rumah, waktu di restoran, waktu di kantor, di gereja, dalam segala keadaan apa? Ayat 16 tadi, pergunakanlah perisai iman. Tanyakan pada yang di sebelah saudara, sudah dipakai perisainya? Amin. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat apa? Memadamkan semua panah api dari si jahat. Saudara tahu bagaimana iblis itu bekerja? Iblis akan membuat keraguan pada saudara. Pikiran ini adalah medan perang, the battlefield of the mind. Dan iblis akan menyuntikkan kekhawatiran, ketakutan, panik. Maka ada yang namanya panic attack. Atau ada yang namanya paranoid. Kalau bahasa zaman milenial, parno, ya kan gitu kan. You jangan parno lah, ya kan. Itu paranoid. Kenapa orang bisa depresi mentalnya? Ada yang merasa hidupnya tidak berarti, dituduh, disalahkan, takut. Saudara, ini semua adalah senjata dari iblis. Dan kita harus mengalahkan semua itu dengan perisai iman. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Kemarin kita ada healing movement service. Dan saya bersyukur lawatan Tuhan kuat sekali. Dan saya percaya banyak mujizat kesembuhan. Amin. Saya ingat ada seorang ibu yang saya doakan pada saat pelayanan. Ibu ini paranoid, saudara. Dia sudah hampir ke rumah sakit jiwa. Anaknya minta kita doakan. Saya hanya kasih satu ayat. Saya katakan, Bu, Alkitab katakan di kitab Kolose 1 ayat 12 sampai 14, kita sudah dipindahkan ke kerajaan terang, bukan gelap. Kita sudah ada di terang. Tiba-tiba ibu ini baca, ya saya udah ada di terang. Mari kita berdoa, Bu. Saya doakan saudara. Tiba-tiba seperti ada satu kuasa yang turun. Mulai hari itu saudara, dia sembuh total. Pikirannya sembuh, dia sehat dan kuat. Dia adalah guru bahasa Mandarin. Dia mulai lagi aktif. Dan anak-anaknya, cucu-cucunya semua diberkati. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Mengapa? Karena di dalam hidup ini, sumber iman. Ya, saya akan close. Sumber iman itu adalah firman Tuhan. Katakan amin. Mengapa kita perlu banyak membaca Alkitab? Karena inilah sumber iman kita. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Oleh sebab itu hari-hari ini kita perlu banyak top up firman dan doa. Kata bersama, top up. Amin. Karena iman itu ketika firman itu masuk, maka ada mountain moving faith. Iman yang memindahkan gunung. Siapa yang rindu iman yang memindahkan gunung? Amin. Gunung apa yang saudara hadapi hari ini? Gunung hutang piutang? Gunung kesehatan? Gunung apapun, Yesus katakan, kalau engkau berkata pada gunung itu, beranjaklah, tercampak ke laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya. Bahwa apa yang dikatakan akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saya doakan Markus 11 ayat 23, iman yang memindahkan gunung, itu ada dalam hidup kita. Kita mulai ucapkan
Dan itu jadi. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, apa yang Anda butuhkan hari ini, nanti kita akan praktek, kita akan doa. Saudara ucapkan, sakit penyakit itu keluar. Ucapkan, anak kita menjadi sehat dan kuat, menjadi pintar. Ucapkan, keuangan juga dipulihkan. Yang kedua, kita harus punya iman yang menerima. Katakan iman yang menerima. Receiving faith. Markus 11 ayat 24. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Karena hari ini Tuhan memberikan kepada kita master key. Katakan master key. Kunci itu banyak saudara. Tapi kuncinya kalau nggak pas, pintunya nggak bisa buka. Hari ini Tuhan berikan kita master key. Yaitu iman. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Saudara, hari-hari ini banyak kita doakan keluarga kita, perisai iman. Selalu saya dan Bu Ros, kita dikaruniai 3 anak. Kristi di KL, Joshua di Jakarta kuliah, Davis di Medan. Saya selalu chatting dengan anak-anak saya. Ingat, minggu ke gereja. Sabtu selalu saya ingatin lagi. Nanti besok ke gereja jam berapa? Ya, mengapa saudara? Karena kita perlu jaga anak-anak kita. Amin. Karena dunia pada zaman sekarang ini. Saya mendengar ada seorang ibu bersama suaminya. Anaknya disekolahkan ke luar negeri, ke Kanada saudara. Sudah invest miliaran untuk pendidikan anaknya. Menabung, bekerja, anaknya bisa kuliah. Saudara tahu apa yang terjadi? Suatu hari anaknya telepon, papa mamanya. Dia katakan, mulai hari ini saya tidak lagi punya kepercayaan apapun. Sekarang sudah ateis. Karena saya sudah menjadi free thinker. Orang yang bebas. Nggak perlu ada kepercayaan. Tidak ke gereja lagi saudara. Baru-baru ini di call kita juga doakan saudara. Ada yang anaknya sudah tidak mau ke gereja lagi. Padahal dari keluarga Kristen. Pengurus gereja juga dulu. Why? Anaknya suka chatting-chatting. Sampai tengah malam jam 2 subuh saudara masih chatting. Kita call dengan Pak Firman dan teman-teman hari Jumat yang lalu. Kita sharing waktu diskusi, kelompok dan doa. Sekarang yang bahaya saudara bukan chattingnya lagi dengan lawan jenis. Kan dulu banyak yang jaga lawan jenis kan, hati-hati loh. Sekarang yang sejenis. Itu yang lebih berbahaya. Padahal kita lihat di Alkitab, pada mulanya Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Joni. Oleh sebab itu mari pegang saudara janji Tuhan, jaga keluarga. Katakan bersama, jaga keluarga. Tetap percaya Tuhan, tetap punya iman. Sehingga janji Tuhan di Mazmur 128 ayat 3, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah. Katakan di dalam rumah. Mazmur 128 katakan istri jadi berkat dulu di dalam rumah. Amin. Hari-hari ini banyak istri yang di luar rumah sibuk. Arisan, ya kan. Kumpul-kumpul, ya. Kumpulnya nggak habis. Besok rayakan ulang tahun siapa? Lusa siapa? Sudah selesai ulang tahun dirayakan, ulang tahun suami dirayakan juga, ya kan. Udah itu ulang tahun anak. It's okay, tapi nggak ada habisnya. Di dalam rumah lupa menjaga keluarga. Anak-anak seperti tunas pohon zaitun. Sekeliling meja masih ada di dalam hubungan dengan kita, pemantauan kita, mesbah doa kita, beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara yang terkasih, iman itu penting. Saya akan tutup dengan video klip ini. Saudara melihat bagaimana orang sakit disembuhkan melalui kuasa iman yang menyelamatkan dan menyembuhkan. Mari kita lihat. What's happening? What's going on? Jesus of Nazareth
He's passing by. Jesus! Oh, Jesus! Son of David, have mercy on me! What do you want me to do for you? I want to see again. Then see. Your faith has made you well. I can see. I can see. I can see. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Siapa yang percaya hari ini, pada saat kita memiliki iman, maka Tuhan hadir dan Tuhan mulai melakukan mujizat yang ajaib. Kita melihat gunung-gunung dipindah, kita melihat jawaban doa diterima, mujizat itu terjadi. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Dengan bahasa iman, mari kita mengucap syukur. Dalam bahasa Ibrani, kata memuji Tuhan, puji Tuhan itu adalah haleluya. 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 Kuasa Tuhan ada di tempat ini. Pada siang hari ini, kalau ada di antara saudara yang perlu didoakan, apakah itu masalah keuangan, keluarga, kesehatan, apapun, kalau saudara rindu didoakan, silakan maju ke depan. Saya akan mulai mendoakan saudara. Ada kuasa Tuhan di tempat ini. Ada iman yang memindahkan gunung, iman yang memberikan jawaban doa. Mari kita terima dengan iman hari ini. Di dalam nama Yesus. Hari ini apapun yang kau butuhkan, ingat, Yesus hadir di tempat ini. Dia nyata. He is real. Dan dia ada di tempat ini. Seperti perempuan yang sakit pendarahan, yang berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Hari ini siapa yang rindu menjamah jubah Yesus dengan sentuhan iman, percayalah. Yes. Mari ikuti doa saya. Bapa di sorga, saya percaya Engkau adalah Tuhan Yesus, Juru Selamatku, penyembuhku. Dan hari ini saya percaya, saya menerima jawaban doa dan mujizat darimu. Segala sakit penyakit saya perintahkan pergi, keluar saat ini. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, saya sudah sembuh.
Saya sudah dilepaskan dari ikatan apapun, dari belenggu apapun. Sebab saya ada di dalam kerajaan terang. Terima dalam nama Yesus. Haleluya. We thank you Lord. We thank you Jesus. Terima dalam nama Yesus. hatimu saat ini. Terima mujizat. Yes. Api. Yes. Segala belenggu lepas. Segala sakit penyakit keluar dalam nama Yesus. Segala ikatan-ikatan lepas. Terima mujizat, kesembuhan, penerobosan, damai sejahtera. Haleluya. We thank you, Lord. We thank you. Haleluya. Terima kasih ya Bapa untuk hadirat
untuk kuasa-Mu yang hadir di tengah-tengah kami. Mengalir dan menyembuhkan, memulihkan dan melepaskan. Dan melalui perjamuan kudus pada siang hari ini, kami percaya kuasa-Mu mengalir melalui perjamuan kudus ini. Sebagai tubuh dan darah Yesus yang mengalir dalam hati kami. Oleh bilur-bilur Yesus, maka kami sudah sembuh. Dan kami juga menerima aliran kehidupan dari tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Yesus, meteraikan dan kuduskan ya Tuhan hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Mari kita yang percaya, yang menerima bersama-sama katakan, amin.